Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam wa syahrul maghfirah walladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Masih semangat ya di puasa malam ke-17. 18 ya, insyaallah. Malam ke-18 ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, inayah dan istiqomah bagi kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Jamaah Masjid Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sangat identik dengan Syahrul Maghfirah. Jadi ketika kita menyebut bulan Ramadan, yang terngiang dalam pikiran kita adalah Syahrul Maghfirah atau bulan diampuninya dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi seperti bayi yang suci yang tanpa dosa. Namun jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita berleha-leha atau bersantai-santai dalam mengejar maghfirah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'i wal ardh." Dan bersegeralah. Artinya apa? Kita dituntut untuk bergerak dan melakukan aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas itu mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin tidak boleh berpangku tangan dalam memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama kita ketahui kullu ibnu adam khata' wa khairu khata'in at-tawwab. Dan setiap ibnu adam itu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara anjuran mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ini yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, yakni dengan beristighfar. Ya, dengan kalimat astagfirullahalazim. Nah, dalam riwayat Rasulullah SAW itu beristighfar sebanyak 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan sebanyak 100 kali. Pertanyaannya, sudah berapa banyak istighfar kita hari ini jamaah Allah? Nggak kehitung, alhamdulillah ya. Semoga kita terbiasa untuk mengucapkan istighfar. Karena ternyata selain ketika kita mengucapkan istighfar, selain Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, ada banyak hikmah, ada banyak faedah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang memperbanyak mengucapkan istighfar. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, malazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, ya, mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, baik siang, malam, sore, dan di waktu-waktu tertentu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan. Ya. Orang yang sedang sedih, mungkin sedang ditimpa musibah, ya, sedang gundah gulana, maka perbanyaklah istighfar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitannya. Ya. Jadi kalau ada urusan-urusan yang susah, misalnya jamaah Allah, ya, perbanyaklah istighfar, ya, agar urusan-urusan tersebut menjadi mudah, menjadi lapang. Ya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Apalagi dalam kondisi saat ini, ya, misalnya, ya, akhir Ramadan biasanya kalau perusahaan yang ditunggu apa Pak? THR ya.
THR ya. Ya Allah, semoga THR segera turun. Kalau nggak cair-cair, banyakin istighfar. Ya. Nah, ini adalah diantara keutamaan bagi seorang yang gemar mengucapkan istighfar. Dan jamaah rahimakumullah, ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jamaah rahimakumullah, hal senada ini juga dikuatkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Dan ucapkanlah istighfar kepada Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhar. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak anak-anak. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak kebun-kebun yang di bawah kebun itu ada sungai yang mengalir. Maka jamaah rahimakumullah, istighfar ini sangat dahsyat sekali. Ya. Kita ketahui ya, kita sadar bahwa setiap kita, baik itu dewasa, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, baik itu seorang murid, seorang pekerja, seorang pimpinan, siapapun posisi kita saat ini pasti memiliki suatu permasalahan. Maka sudah barang tentu sebagai seorang yang beriman kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar supaya permasalahan yang ada di kehidupan kita Allah mudahkan, ya, Allah angkat, Allah sirnakan, Allah lancarkan. Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Itu di antara solusinya. Ya. Maka sudah barang tentu istighfar ini harus benar-benar dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan pengharapan, dengan keimanan. Karena jangan sampai seorang mengucap istighfar hanya sambil lalu. Jangan sampai ucapan istighfar kita hanya sekedar di mulut, tidak ada feedbacknya, tidak ada langkah-langkah konkretnya, tidak meresap dalam hati. Akan tetapi alangkah baiknya dan sudah barang tentu seharusnya dalam mengucapkan istighfar ini harus dengan iman wahtisaban, ya, dengan sungguh-sungguh. Jamaah rahimakumullah, sebelum ditutup ya karena kuntum, saya sebutkan satu kisah ya, yakni kisah ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang penjual roti. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini merasa ingin bepergian. Padahal ketika itu sudah tidak ada urusan tertentu. Ya. Kemudian berjalannya beliau menuju suatu kota. Dan dalam kota tersebut beliau ternyata kemalaman. Akhirnya beliau sampai dalam sebuah masjid. Dan ketika sampai dalam masjid tersebut beliau minta izin kepada sang penjaga masjid. Namun apa yang terjadi? Kepada penjaga masjid tersebut tidak diizinkan sang imam tersebut untuk menginap walau hanya semalam. Ya. Kemudian tidak jauh dari masjid tersebut ada rumah seorang penjual roti. Nah, penjual roti tadi melihat ada seorang yang mau menginap tapi tidak diizinkan. Disampailah orang tersebut, didatangi oleh penjual roti tersebut dan ditawarkan untuk menginap di rumahnya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini menyetujui. Nah, sampai di rumah seorang penjual roti tersebut, ya, beliau menyaksikan bahwa si penjual roti tersebut itu senantiasa mengucapkan istighfar dalam setiap aktivitasnya. Dia ngulainin roti istighfar, dia membentuk roti istighfar, membakar roti istighfar, dan semua aktivitasnya tidak lepas dari istighfar. Tidak luput bibirnya mengucapkan istighfar. Akhirnya saking penasarannya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Wahai penjual roti, aku perhatikan engkau dari tadi mengucapkan istighfar dalam setiap aktivitasmu." Kemudian dijawablah oleh penjual roti tadi bahwasannya sesungguhnya aku tidak pernah
doaku tidak pernah dijabah oleh Allah Subhanahu, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran aku senantiasa mengucapkan istighfar ini. Akan tetapi masih ada satu doaku yang belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian dengan serta-merta sang imam mengucapkan Allahu Akbar. Sesungguhnya istighfarmu inilah yang mengantarkan aku sampai di sini. Masya Allah. Jamaah sedang sholat isya dan tarawih rahimahullah. Ya, itulah sedikit ya keutamaan istighfar. Semoga dengan istighfar kita khususnya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang bersih dari dosa, dan Allah Subhanahu wa taala perlancar, permudah semua urusan-urusan kita di dunia ini, wabil khusus urusan kita di yaumil akhir kelak. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.